Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demang Pasir Kidul tampaknya menyewakan tanah untuk pabrik gula Purwokerto hanya di bawah ya 25% atau sama dengan 25% dari tanah lungguhnya itu. Jadi rupanya dia lebih senang tanah lungguhnya itu digarap sendiri sehingga penghasilannya akan cukup banyak gitu ya. Nah, sementara 25% bisa disewakan. Nah, tetapi pada tahun 1894 Demang Pasir Kidul tidak menyewakan tanahnya kepada pabrik gula Purwokerto. Baru pada tahun yang kedua, yaitu tahun 1895, Demang itu menyewakan 6,50 bau. Dan kemudian tahun 1896 meningkat menjadi 9 bau. Dan tahun 1897 meningkat menjadi 10 bau. Jadi kalau dihitung memang di bawah atau sama dengan 25% tanah lungguh Demang Pasir Kidul. Nah, perlu diketahui bahwa Demang Pasir Kidul ini mempunyai tanah lungguh 40 ubin. Ya, jadi tampaknya memang 75% tanahnya digarap sendiri. Nah ya, jadi kalau kita perhatikan dari seluruh kademangan di Pasir Astana ini, maka rata-rata Demang menyewakan tanahnya tidak lebih dari 50% tanahnya. Jadi yang disewakan di bawah 50%. Yang paling menonjol adalah Demang Pasir Lor. Jadi Pasir Lor pada tahun 1897 dia kelihatannya banyak ya tanahnya yang sekitar 20 bau yang disewakan. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa ya paling tidak para Demang ini 50% tanah lungguhnya masih tetap digarap sendiri untuk menghasilkan terutama pangan ya. Jadi ditanami sendiri beras atau padi. Nah, sehingga kemudian kebutuhan pangan sehari-hari bisa dicukupi dari hasil 50% tanahnya itu. Nah, sebaliknya yang 50% itu diperoleh ya penghasilan dari sewa tanah lungguhnya itu. Jadi memang ya perlu diketahui juga bahwa para Demang itu hanya mempunyai tanah lungguh saja. Mereka tidak memperoleh uang. Jadi tidak memperoleh gaji dalam bentuk uang sehingga mereka membutuhkan uang. Nah, maka cara yang paling gampang untuk mendapatkan uang tunai sebagai alat tukar, mereka akan dengan senang hati ya menyewakan tanahnya ya. Jadi kemungkinan karena Demang Pasir Kidul ini lebih kaya, lebih luas tanah lungguhnya, maka yang disewakan hanya sama dengan atau di bawah 25%. Karena dengan tanah yang luas, nah, tentu saja mereka akan lebih kaya ya, lebih mampu ya, karena penghasilan untuk mencukupi kebutuhan ya dari tanah lungguh itu akan bisa itu ya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan uang tunai, maka mereka kemudian menyewakan tanahnya yang hanya 25%. Dan ini menunjukkan bahwa Demang-Demang di samping disebut kaya raya karena tanahnya yang luas, tetapi mereka juga bisa dikatakan miskin karena tidak mempunyai uang tunai. Nah, sehingga untuk mendapatkan uang tunai, cara satu-satunya adalah dengan menyewakan tanahnya kepada pabrik gula Purwokerto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.